Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nursanti akan memaparkan tugas 3.2.9 analisis evidence informed dan strategi pengajaran. Analisis peran strategi pengajaran ini yang pertama strategi cooperative learning atau pembelajaran kooperatif. Menurut Asma, pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran aktif yang menemukan aktivitas siswa bersama-sama secara berkelompok dan tidak individual. Nah, siswa ini secara berkelompok mengembangkan kecakapan hidupnya seperti menemukan, memecahkan masalah, pengambilan keputusan, berpikir logis, berkomunikasi, dan bekerja sama. Menurut Fuad, berdasarkan teori ini, siswa diharapkan menemukan kemudahan dalam memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara saling mendiskusikan masalah dengan teman belajarnya. Jadi, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kooperatif menekankan pada kerjasama dalam proses belajar bagi siswa dalam pengetahuan. Belajar kelompok dalam pembelajaran kooperatif ini berbeda dengan belajar kelompok biasa. Lalu, strategi yang kedua yaitu strategi tutor sebaya. Tutor ini atau strategi ini adalah suatu metode pembelajaran yang dilakukan dengan cara memberdayakan siswa yang memiliki daya serap yang tinggi dari kelompok siswa itu sendiri untuk menjadi tutor bagi teman-temannya. Di mana siswa yang menjadi tutor tugasnya memberikan materi belajar dan latihan kepada siswa-siswa yang belum paham tentang materi itu. Dan dilandasi dengan aturan yang telah disepakati. Sehingga akan terbangun suasana belajar kelompok yang bersifat kooperatif bukan kompetitif. Nah, siswa yang menjadi tutor diberi kebebasan untuk mengembangkan metode dalam menjelaskan materi kepada teman-temannya. Jadi bebas ya. Yang ketiga yaitu strategi PROM. Strategi ini suatu pendekatan yang melibatkan penggunaan pertanyaan atau arahan khusus untuk merangsang pemikiran refleksi atau interaksi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, strategi ini memberikan bantuan berupa informasi tambahan supaya peserta didik yang berkebutuhan khusus itu dapat menjalankan instruksi dengan baik. Nah, metode ini atau metode pendidikan anak berkebutuhan khusus ini memiliki 6 jenis yaitu verbal PROM, modeling gestural PROM, physical PROM, kemudian ada juga metode PROM, peer tutorial, dan cooperative learning. Strategi yang keempat yaitu scaffolding. Strategi ini adalah interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan tujuan untuk membantu peserta didik yang mengalami kesulitan dalam proses belajar atau pembelajaran guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik. Strategi ini diberikan untuk meningkatkan belajar peserta didik melalui interaksi sosial dengan melibatkan pemahaman dan kebutuhan belajar. Nah, strategi ini dilakukan secara bertahap dan dikurangi seiring dengan meningkatnya pengetahuan peserta didik, itu menurut Mustafa. Nah, bantuan yang diberikan itu berupa petunjuk, peringatan, dorongan, menguraikan masalah ke dalam bentuk lain yang bisa atau memungkinkan peserta didik dapat mandiri dan menyelesaikan tugas. Strategi yang terakhir yaitu strategi metakognisi. Strategi belajar ini dapat memberikan pembelajaran menjadi lebih bermakna menurut Koiriah. Hal ini karena dalam proses pembelajarannya, siswa melakukan perencanaan terhadap pembelajaran yang akan dilakukannya, lalu memonitor setiap langkah, lalu memberi pembelajarannya dan menilai atau mengevaluasi hasil belajar. Menurut guru, faktor pendukung penerapan metakognisi ini diantaranya siswa yang homogen sehingga mudah diatur.
Lalu kerjasama antar guru, kepala sekolah yang mampu menjadi teladan, adanya potensi sekolah untuk berkembang, persepsi guru yang positif, dan kesadaran bahwa metakognisi merupakan bagian dari tugas guru yang melekat. Itu menurut Sofiatiningrum. Nah, selain itu ada yang terakhir, strategi regulasi diri. Strategi ini merupakan proses proaktif yang digunakan siswa untuk memperoleh keterampilan akademis, seperti menetapkan tujuan, strategi memilah dan menggerakkan, dan efektivitas self-monitoring seseorang, bukan sebagai proses reaktif yang terjadi pada siswa karena kekuatan impersonal. Strategi ini berperan penting dalam pembelajaran karena membantu mengarahkan siswa pada kemandirian belajar. Anak ini bisa mengatur jadwal belajar, menetapkan target belajar, dan mencari informasi yang dibutuhkan secara mandiri. Setelah analisis peran strategi, yang kedua yaitu keefektifan strategi pengajaran itu. Setelah kita berdasarkan beberapa strategi yang telah dijabarkan tadi, strategi kooperatif learning dan tutor sebaya ini sudah pernah dilakukan, dan strategi ini sesuai dengan strategi asesmen, observasi, dan portofolio yang atau dalam merancang pembelajaran untuk peserta didik berkebutuhan. Kebetulan sebelumnya, di modul-modul sebelumnya saya menerapkan asesmen, observasi, dan portofolio untuk mengakomodasi peserta didik berkebutuhan khusus. Nah, menurut Suwaryaningrat, kemampuan untuk melakukan observasi merupakan keterampilan pokok bagi seorang guru agar dapat memahami siswa, karakteristik siswa. Kemampuan ini memberikan kepuasan bagi seorang guru. Kenapa? Karena observasi yang dilakukan guru ini merupakan langkah awal dalam mengumpulkan informasi mengenai perkembangan siswa secara menyeluruh. Oleh sebab itu, strategi observasi efektif diterapkan bagi seluruh peserta didik berkebutuhan. Dari hasil pengamatan, bisa diambil manfaat untuk mengetahui seberapa besar pengembangan kompetensi yang dimiliki mereka. Guru bisa mengetahui strategi yang mau direncanakan itu berhasil atau perlu diubah dengan strategi lain itu dengan melihat catatan hasil observasi secara periodik. Nah, observasi juga memungkinkan guru untuk memahami kebutuhan individual peserta didik dan meresponnya dengan lebih baik dalam konteks pengajaran. Jadi proses observasi ini melibatkan kegiatan mengamati, pencatatan, interpretasi informasi. Pelaksanakannya sangat bermanfaat karena dapat meningkatkan pemahaman guru terhadap peserta didik serta meningkatkan pembelajaran dan pelayanan pendidikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Nah, selain observasi, strategi yang saya gunakan yaitu portofolio. Yang ditekankan pada strategi ini adalah harapan bagi peserta didik untuk memiliki pengalaman dalam setiap momen belajar dan terlibat secara fisik dan mental. Hal penting lain dari strategi ini adalah pengalamannya sehingga PDBK atau peserta didik berkebutuhan khusus itu merasa dihargai dan diterima di lingkungan sekolah dan di kelas dalam pembelajaran juga. Dengan demikian tidak ada anak yang akan ditolak atau dikeluarkan dari sekolah yang disebabkan tidak mampu memenuhi standar akademisi yang ditetapkan. Pada dasarnya, portofolio dalam pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan guru agar peserta didik memiliki kemampuan untuk mengungkapkan dan mengekspresikan dirinya sebagai individu maupun kelompok. Jadi dengan portofolio ini, anak dapat terlibat baik di individu dan kelompok. Kemampuan tersebut diperoleh peserta didik melalui pengalaman belajar, sehingga memiliki kemampuan yang mengorganisasi informasi yang ditemukan, membuat laporan dan menuliskan apa yang ada dalam pikirannya, dan selanjutnya dituangkan secara penuh dalam tugas-tugasnya. Jadi, pada dasarnya ide antara guru dan peserta didik sehingga tetap dituntut keaktifan mereka. Jadi, dalam keefektifan strategi, baik itu metode maupun asesmen yang diberikan itu sudah sesuai, menurut saya sesuai dengan UDL.
atau pelayanan mengakomodasi untuk anak berkebutuhan khusus, baik itu yang cerdas istimewa atau bakat istimewa, ataupun baik yang memiliki keterlambatan atau hambatan belajar. Nah, berikut adalah sumber jurnal yang saya pakai. Terima kasih. Jika saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.